Wong kowe wis duwe 300 triliun kok ora ngei. Jaluk nang titik toh. Lah, Majelis Ulama bukan pengemis. Bukan pengemis Majelis Ulama Indonesia. Dalam kitab Al-Quran, tugas khalifah itu ditulis dalam surah Al-Ahzab ayat 72 dan 73. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami Allah pernah menawarkan amanah besar kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha. Langit, bumi, gunung tidak berani memikul amanah itu, takut, nggak berani. Bukan karena ngelawan, langit nggak pernah ngelawan Allah, bumi nggak pernah ngelawan Allah, gunung nggak pernah ngelawan Allah. Wa asfaqna minha, takut, khawatir nggak mampu menjalankan amanah itu. Wa hamalahal insan, amanah itu ditangkap oleh Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam tangkap itu amanah? Supaya jadi khalifah. Bagaimana sih kalau khalifah masa nggak ada tugas? Anda saya angkat jadi wali kota, tugasnya apa? Duduk-duduk aja, duduk-duduk aja. Loh, terus yang ngatur rakyat siapa? Yang ngatur rakyat saya. Kamu duduk aja jadi wali kota. Ah, itu bukan wali kota, namanya wali kota palsu, itu namanya itu. Sampean jadi presiden, ya, tapi jangan ngatur apa-apa. Terus yang ngatur saya. Kan saya yang biayai kau jadi presiden. Wah. Nabi Adam dari dulu udah ngerti, nggak bisa kalau yang namanya jabatan tuh harus ada mandat dan power. Tangkap itu amanah. Baik. Kenapa saya katakan harus bicara khalifah dulu? Sebab Nabi Adam tuh khalifah Allah di dunia yang pertama. Dan ternyata bukan Nabi Adam saja jadi khalifah. Ternyata kita semua orang beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka kita semua juga otomatis diangkat jadi khalifah, mendapatkan beban kerja yang sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Di mana ayatnya bahwa kita juga khalifah? Kita lihat dalam Quran surah Al-An'am ayat terakhir. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman sebagai khalifah Allah di atas dunia. Kita ini khalifah Allah di atas bumi juga. Nabi Adam khalifah Allah, kita juga khalifah Allah. Nabi Adam mengambil amanah itu, kita juga wajib ambil itu amanah. Kalau amanah yang diberikan Allah kepada Nabi Adam itu kita tinggalkan, maka gelar khalifah kita dicabut oleh Allah SWT. Tidak layak kamu jadi khalifah kalau kamu tidak pegang ini amanah. Sebagaimana saya katakan, sebuah jabatan mesti punya tugas. Dalam Quran dikatakan amanah itu apa? Imam Qurtubi mengatakan amanah yang diserahkan Allah kepada Nabi Adam sebagai khalifah, yang pertama adalah apa-apa yang difardukan Allah. Kalau ada manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi nggak sholat, begitu dia meninggalkan sholat dicabut gelar khalifahnya. Kamu bukan khalifah, dibuang ke tong sampah. Kamu manusia sampah, bukan khalifah kamu. Tidak ada khalifah tidak sholat. Kalau kita bulan Ramadan malas puasa, kita sengaja happy, nggak puasa kita males. Ngapain puasa? Lapar. Tenang aja lah. Happy, nikmati hidup. Maka gelar khalifahnya dicabut, dibuang ke tong sampah. Anda manusia sampah, Anda bukan khalifah. Nggak layak khalifah tidak mengerjakan puasa Ramadan. Kalau Anda orang kaya, sudah jatuh tempo naik haji, nggak mau naik haji dengan sengaja, sayang duitnya 35 juta, lebih baik untuk kawin lagi aja dah. Maka gelar khalifah Anda dicabut. Anda bukan khalifah, Anda manusia sampah. Buang. Khalifah tidak ada yang durhaka kepada Allah SWT. Kalau durhaka, gelar khalifahnya dicabut.
Tidak ada khalifah durhaka. Yang kedua, gelar khalifah itu tugasnya adalah, ini mengejutkan sekali, saya baca ini tafsir, kayaknya Quran ini baru turun kemarin aja gitu. Memang begitu, ketika ada problem kita baca Quran, Allah beri jawaban. Tugas seorang khalifah agar menjadi khalifah, yang kedua adalah mandi junub. Apa? Oh, yang kuat jawab apa? Mandi junub. Aneh kan? Mandi junub. Kalau ada orang mengaku khalifah nggak mandi junub, khalifah palsu, dicabut gelar khalifah. Khalifah kok nggak mandi? Ya saya mandi tapi tidak mandi junub. Bebek juga mandi tapi tidak mandi junub. Kucing aja mandi pakai lidahnya, tapi bukan mandi junub. Khalifah mandi junub. Oleh karena itu nggak boleh jadi khalifah orang yang nggak sunat. Khalifah harus mandi junub. Cuman di Jawa sudah ada sunan baru, sunan nggak sunat, Sunan Kalijodo. Sekarang di penjara 2 tahun. Ini khalifah. Khalifah itu hanya satu aja jenisnya. Khalifah itu taat kepada Allah dan menjalankan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu. Sekarang kita pindah ke wali. Tadi ayatnya bagus, saya baca itu ya, saya ulangi bacanya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah olehmu, adalah wali-wali Allah itu tiada ketakutan atas mereka dan pula mereka tidak cemas. Jadi kalau wali Allah nggak takut dibunuh, nggak takut diancam, dipanggil ke kabar reskrim, nggak takut. Kalau takut bukan wali kota. Nah, kalau wali kota takut dipanggil KPK, takut. Kalau wali Allah mau dipanggil KPK, mau dipanggil BPK, mau dipanggil lurah, mau dipanggil presiden. Kalau wali Allah dipanggil malaikat maut aja nggak takut. Panggil malaikat maut nggak takut. Kita kalau udah berserah diri sama Allah nggak takut. Nabi Ibrahim dibuang ke api, apinya gede, seluruh rakyat Mesopotamia bawa satu potong kayu, setinggi gunung kayunya, dibakar oleh Namrud kayunya, apinya setinggi gunung. Kata Namrud, buang Nabi Ibrahim ke api. Lapor panglimanya, ampun nggak bisa tuan. Kenapa? Panas, nggak ada yang bisa deket. Gimana buangnya? Panas 2 kilometer masih panas. Bingung Namrud gimana cara buangnya, kepanasan, apinya kegedean. Turun iblis. Nah, kata iblis, ikat aja di ketapel. Dari istana Namrud itu tiangnya 2, diketapel dari tiang istana Namrud, ditarik rame-rame, 2 kilometer itu terbang, Saat Nabi Ibrahim terbang itu datang malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Nabi Ibrahim. Berapa detik aja tuh, Nabi Ibrahim, saya datang di Jibril nih. Ya kenal malaikat. Nabi Ibrahim kenal malaikat Jibril, wong sering antar wahyu kok. Kalau Abu Jibril mungkin dia nggak kenal. Malaikat Jibril dia kenal. Tapi malaikat Jibril memperkenalkan diri, saya malaikat Jibril, saya akan menyelamatkanmu dari api ini. Setuju? Nabi Ibrahim nanya, kamu ini disuruh Allah atau kemauan sendiri? Oh ya kemauan sendiri, saya kasihan kan kamu sahabat saya. Minggir, saya nggak perlu kamu. Hebatnya Nabi Ibrahim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah saja tempatku berwakil, kamu minggir. Langsung Allah perintah, wa qulna ya nar, Allah berfirman, hei api, kuni bardan, jadilah kamu dingin. Kata ulama kalau perintah Allah sampai situ Nabi Ibrahim jatuh ke api itu beku, mati. Tapi disambung Allah, wasalaman ala Ibrahim,
Dingin yang bikin selamat Nabi Ibrahim. Ajaib. Nabi Ibrahim masuk ke api dingin, sejuk. Kayak di Batu Malang. Padahal orang di luar kepanasan semua 40 hari menurut riwayat, panas. Semua rantai yang mengikat tubuh Nabi Ibrahim cair jadi air saking panasnya. Tapi Nabi Ibrahim sejuk, jenggot, rambut, baju, jubah Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Jadi 40 hari api mati, Nabi Ibrahim keluar selamat, rantainya saja yang terbakar, tubuh Nabi Ibrahim dan pakaiannya, rambut-rambutnya tidak terbakar. Berwakil hanya kepada Allah, nggak takut sama yang lain. Ya, insya Allah kita semua menjadi wali Allah. Jangan takut sama siapapun kecuali Allah. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali Allah itu syaratnya beriman dan bertakwa, takut sama Allah, patuh. Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Waktu hidup wali Allah senang, walaupun miskin senang. Makannya cuman ala, makanan ini kan ada ala Prancis, ala Carte, ala Eropa. Kalau wali Allah ala kadarnya. Makan nasi sama sambal aja seneng, nggak mesti jual-jual agama untuk hidup seneng. Dia dapat kabar gembira dari Allah, di dunia seneng, wa fil akhirah, di akhirat seneng, di kubur seneng, nggak ada susah-susahnya. La tabdila li kalimatillah, perintah Allah nggak pernah berubah sampai hari kiamat. Mau dari zaman Nabi sampai zaman reformasi nggak berubah. Jangan pernah mengatakan hukum Allah itu kan dulu zaman Nabi itu di Arab. Kalau di Indonesia, Republik Indonesia NKRI, hukum Allah tuh nggak boleh jalan. Kalau gitu ngapain merdeka? Bagus dijajah Belanda aja kita. Kalau hukum agama nggak boleh jalan di Indonesia, ngapain merdeka? Lebih baik dijajah Belanda, betul nggak? Uang dijajah di perintah bangsa sendiri kok nggak boleh melaksanakan hukum Islam. Dijamin Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2, sekarang 28E. Tiap-tiap negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dijamin sholat, zikir, baca Quran dijamin. Bapak yang mulia, tidak takut kita karena ada landasan undang-undang. Mau makan yang halal, mulai Oktober 2017 semua makanan dan minuman di Indonesia wajib distempel halal oleh Majelis Ulama Indonesia dan disahkan oleh Badan Pengawas Jaminan Produk Halal yang ada di negeri ini. Memperjuangkannya itu dari mulai tahun 1999 baru tembus tahun 2014, 15 tahun. Wong Islam di Indonesia 90%, mau makan halal aja perlu perjuangan 15 tahun. Padahal itu hak kita yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Alhamdulillah, makanya penting memilih pemimpin, memilih DPR orang yang ngerti agama. Supaya undang-undang kita ini bisa melindungi segenap tumpah darah Indonesia termasuk orang-orang Islam. Mau punya bank yang tidak mengandung riba, itu kita mulai perjuangan cepat, itu cepat. Tahun 1999 era Gus Dur kita mulai, 2001 2003 kita sudah punya bank Islam, asuransi Islam dan semua. Udah ada 106 fatwa tentang keuangan Islam di Indonesia. Dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 106 fatwa. Dan bank Islam di Indonesia, bank syariah, sudah punya aset 300 triliun. Banyak apa sedikit? Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia 1 rupiah pun belum dapat duit dari daripada bank syariah yang ada di Indonesia. Jadi kerjanya memang ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada duit-duit. Tapi kalian selalu mendengar orang Majelis Ulama ini mandi duit. Mandi duit apa? Digaji tidak,
Kami nggak digaji. Membuat fatwa 106, bank syariah kaya punya 300 triliun, 1 rupiah pun bank syariah belum nyumbang Majelis Ulama Indonesia. Dan kami nggak minta, hei, wong kue wes duit 300 triliun kok orang ngei, jaluk nang titik toh, udah. Majelis Ulama bukan pengemis, Majelis Ulama Indonesia. Dan nggak tertarik untuk begitu-begitu. Majelis Ulama ini utusan dari organisasi massa Islam, dari NU, kayak Haji Ma'ruf Amin, kayak Baidawi Mas Duki Baidawi duduk situ. Dari Matlul Anwar saya duduk situ. Dari Muhammadiyah Profesor Dr. Yunahar Elias dengan Profesor Din Samsudin. Yang didudukkan di situ orang-orang yang nggak lapar. Makanya rata-rata anggota Majelis Ulama gemuk-gemuk. Supaya jangan jadi pengemis. Nggak usah khawatir kalian, kami ini dibayar, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Kalau kami mau dibayar, masalah Ahok kemarin, berapa banyak duitnya itu. Keluarkan aja, berhubung dia sudah jadi sunan, maka dia tidak bersalah gitu. Mengalirlah seperti air Bengawan Solo itu.